Refleksi Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara oleh Istuning Tias Pramesti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istuning Tias Pramesti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Kendal. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah usaha mengantarkan anak-anak untuk mampu hidup sesuai kodratnya sebagai manusia, baik sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah salah satu pintu untuk mewujudkan manusia yang merdeka secara utuh dan penuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus diselenggarakan secara holistik dan seimbang antara pengembangan cita, rasa, dan karsa. Hal ini perlu dilakukan agar anak dapat mencapai kesempurnaan budi pekerti yang dapat menjadi modal baginya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan dilakukan dalam rangka mempersiapkan anak untuk mampu hidup sebagai manusia maupun anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, untuk kemudian menjemput tercapainya peradaban sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu proses pembelajaran yang menghamba pada murid. Aktivitas pembelajaran dirancang memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Proses pembelajaran tidak hanya mengejar kecerdasan berpikir, tapi mampu membangun karakter dan budaya positif pada anak. Langkah-langkah proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan diagnosis awal pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berorientasi pada anak. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berisi muatan pendidikan karakter. Yang keempat, merancang pembelajaran yang bermuatan kecakapan abad 21. Dan yang terakhir, menggunakan metode pembelajaran yang menstimulus berkembangnya potensi anak. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas saya. Yang pertama, melakukan diagnosis awal. Saya mengumpulkan data anak didik, mengamati karakteristik anak, dan mengenali potensi-potensi lingkungan sekitar yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berorientasi pada anak. Saya sebagai pendidik bukan lagi satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran pada anak didik. Akan tetapi, berperan sebagai fasilitator yang menuntun anak didik untuk memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara. Memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan adalah salah satu cara untuk merancang pembelajaran yang berorientasi pada anak.
Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berisi muatan pendidikan karakter. Dengan memberikan pemahaman, pembiasaan, dan keteladanan, saya berharap anak didik saya dapat memiliki karakter yang positif. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang menstimulus berkembangnya potensi anak. Yang saya lakukan di kelas adalah menuntun anak untuk menemukan bakat dan minatnya, memotivasi siswa untuk berani mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, dan mengarahkan anak didik untuk memanfaatkan potensi dalam dirinya untuk kebaikan. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, sebagai pembelajar atau sebagai guru, saya merasa menjadi pemimpin yang berdiri di belakang, tetapi mempengaruhi dengan memberi kesempatan anak didik untuk berjalan sendiri. Namun, kebebasan anak didik itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Sebagai seorang pembelajar atau sebagai murid, saya berusaha mengenali kelebihan dan kekurangan diri saya. Selalu menambah pengetahuan dari mana saja, membekali diri dengan kebiasaan baik, dan memanfaatkan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli alpukat. Demikian refleksi dari saya, semoga memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.